Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Rasya minta Aisyah tenang. Rasya tak bisa gunakan kekuatannya, takut jika Aisyah kaget melihat kekuatan Rasya. Sementara itu, Miranda pun menghubungi anak buahnya untuk menjalankan rencana mereka selanjutnya. Setelah Miranda berhasil menguasai pondok pesantrennya Abi Fajar, semua itu dilakukan Miranda untuk menguasai harta warisan dari Mike dan Melly. Para penjahat itu pun lantas membawa Mike dari tempat gudang anak-anak santri disekap. Anak-anak santri lainnya merasa ketakutan jika penjahat itu melakukan sesuatu kepada Mike. Penjahat itu beritahu pada mereka jika Mike adalah prioritas bagi mereka untuk mendapatkan tebusan 50 miliar. Tak hanya Mike, Melly pun juga prioritas bagi mereka. Begitu juga dengan Adara dan Jasmine, agar mereka ditebus dengan uang yang sangat banyak. Ternyata semua itu adalah ide Miranda. Miranda minta anak buahnya agar prioritaskan Melly dan Mike, agar Miranda bisa dapatkan harta warisan dari almarhum suaminya itu. Sementara itu, Abi Fajar pun tak temukan Rasya dan Aisyah. Abi Fajar baru saja mendapatkan informasi dari seorang ustadz yang disekap jika pondok pesantren telah dibajak oleh para penjahat. Semua guru dan semua santri sudah ditahan untuk dimintakan tebusan. Penjahat itu minta tebusan 50 miliar kepada Abi Fajar. Namun saat itu, Abi Fajar tidak ingin mengikuti perintah penjahat itu dan meminta mereka melepaskan semua santri dan guru. Melihat Abi Fajar yang panik, Miranda pun lantas temui Abi Fajar. Abi Fajar lantas ceritakan semuanya kepada Miranda jika anak-anak santri sedang dibajak oleh para penjahat dan mereka meminta tebusan 50 miliar. Miranda yang mendengar itu, Miranda pun sangat panik dengan kondisi nyawa Mike dan Melly. Miranda tidak ingin kehilangan Melly dan Mike. Miranda pun berkata kepada Abi Fajar jika Miranda bersedia membayar tebusan itu demi menyelamatkan anak-anaknya. Miranda pun merasa senang melihat Abi Fajar yang terpukau dengan kebaikan Miranda. Sementara itu, penjaga panti pun beritahu Abi Fajar jika Rasya dan Aisyah sedang menuju ke pondok pesantren. Abi Fajar pun lantas kirimkan pesan kepada Aisyah jika Aisyah tak perlu ke pondok pesantren karena bahaya bagi Aisyah. Sementara itu, Rasya dan Aisyah pun sedang mencari cara agar bisa keluar dari goa itu. Saat Rasya mendekati pintu goa itu, tiba-tiba goa itu bergetar. Akibatnya, beberapa batu pun runtuh dari goa itu. Aisyah pun terlihat sangat ketakutan sekali. Tiba-tiba sebuah batu menghantam kepala Aisyah. Akibat kejadian itu, Aisyah pun tak sadarkan diri. Rasya pun lantas panik melihat kondisi Aisyah dan menghampiri Aisyah. Tak lama kemudian, Rasya pun juga ikut tertimpa oleh reruntuhan batu di goa itu. Rasya pun juga ikut tak sadarkan diri. Mereka berdua pun seperti tak sadar, nyawa Aisyah dan nyawa Rasya pun dalam bahaya. Miranda pun lantas temui pengacara keluarganya agar bapak itu mengeluarkan warisan Mike dan Melly sebanyak 50 miliar untuk bisa membebaskan Melly dan Mike. Pengacara itu seperti yakin dan percaya dengan keadaan Melly dan Mike setelah Miranda video call dengan para penjahat itu. Pengacara itu akan usahakan agar bisa mengeluarkan uang itu sesuai dengan jam yang ditentukan oleh para penjahat itu. Sementara itu, Irsyad pun mendapatkan sebuah petunjuk pada gelangnya jika tidak ada penjahat itu di sekitar mereka. Gibran pun mencari cara untuk bisa melepaskan ikatan di tangannya. Gibran bahkan mengesot ke sebuah kursi untuk bisa melepaskan ikatan itu. Gibran pun berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Gibran pun lantas membantu semua santri-santri lainnya agar bisa bebas dari ikatan itu. Saat mereka ingin kabur dari ruangan itu, sayangnya pintu itu dikunci oleh para penjahat itu.
Namun Dika berhasil membuka pintu itu dengan sebuah kawat. Mereka pun berhasil keluar dari ruangan itu dan berniat kabur. Irsyad pun gunakan gelang hologramnya untuk mencari jalan agar bisa kabur dari penjahat itu. Namun sayangnya, alat Irsyad tiba-tiba mati. Mereka pun kehilangan arah. Saat itu Reza tak sengaja menendang sebuah ember. Akibatnya mereka ketahuan oleh para penjahat itu. Saat itu Jessica dan Reza berhasil sembunyi dari penjahat itu. Sementara itu, Dika mencoba menghadapi para penjahat itu. Namun sayangnya, Dika dan Gibran dapat dikalahkan. Mereka semua pun akhirnya kembali dan disekap oleh para penjahat itu.